Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak Bapak semuanya, bagaimana anak Bapak semuanya, apakah sehat? Alhamdulillah, sehat. Kita harus tetap semangat melaksanakan pembelajaran kita pada pagi hari ini, walaupun melakukannya secara online maupun daring ini. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita memulai pembelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak akan mengecek kehadiran anak Bapak semuanya dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini. Apakah anak Bapak semuanya hadir? Baiklah, di sini kita akan melanjutkan materi yang telah kita bahas pada minggu yang lalu, di mana minggu yang lalu kita telah membahas yaitu berdirinya dinasti Abbasiyah dan khalifah pada masa dinasti Abbasiyah. Sekarang kita akan melanjutkan materinya, yaitu tentang perkembangan budaya dan pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah. Di mana yang telah kita ketahui, dinasti Abbasiyah ini telah berdiri sejak pada tahun 750 sampai 1358 Masehi. Ini membuktikan yaitu puncak keemasan pada peradaban Islam. Di sini, sebelum Bapak lanjutkan materi pada pagi hari ini, di sini Bapak berharap anak Bapak untuk menyimak apa yang Bapak sampaikan dan memperhatikan PPT yang telah Bapak kirimkan nantinya. Baiklah, kita lanjut. Yang pertama yaitu perkembangan kebudayaan pada masa dinasti Abbasiyah. Periode ini melahirkan berbagai karya yang monumental yang tak lekang oleh waktu dan menjadi warisan berharga bagi umat manusia. Kebudayaan pada masa Abbasiyah mengalami perkembangan. Pemerintahan Abbasiyah berhasil mendirikan berbagai fasilitas. Peradaban dinasti Abbasiyah memiliki warisan yang kaya dalam bidang sastra dan seni. Karya sastra Islam mencakup berbagai genre seperti puisi, prosa, dan teater yang seringkali mencerminkan nilai-nilai keagamaan dan kemanusiaan. Kumpulan cerita rakyat Arab seperti cerita 1001 Malam ini sebagai salah satu karya sastra Islam yang terkenal, memiliki pengaruh besar pada sastra dunia. Tokoh pada karya sastra Islam ini seperti Al-Mutanabbi, Abu Nawas, serta Ibnu Khaldun. Selain itu, ada seni kaligrafi, arsitektur seperti membangun masjid-masjid, istana-istana, dan tempat peristirahatan, dan musik berkembang pesat dan menghiasi masjid, istana, dan kehidupan masyarakat. Baiklah, apakah anak Bapak masih menyimak materi kita pada hari ini? Baiklah, kalau anak Bapak masih menyimak, kita akan lanjut di mana perkembangan budaya tidak terlepas dari gaya hidup dan situasi pada masa itu. Pada masa permulaan Islam, kehidupan masyarakat masih sederhana dan diikuti semangat jihad berdakwah. Baiklah, kita lanjut materi kita, yaitu di mana pengaruh jiwa keagamaan sangat mewarnai perkembangan seni budaya Islam pada masa awal Islam. Hal yang memotivasi seni adalah yang telah Bapak tampilkan pada PPT ini. Yang pertama ada tauhid, ada masjid, dan Al-Quran. Yang pertama kita membahas yaitu tauhid, di mana salah satu ajaran Islam yang fundamental adalah keesaan Allah. Islam melarang keras pemujaan dan kultus terhadap makhluk.
Atas dasar ini, umat Islam menjadi hal-hal yang berbau syirik. Oleh karena itu, seni lukis yang menggambarkan manusia atau binatang dan seni pahat atau patung tidak didapatkan dalam khazanah kesenian Islam. Selanjutnya yang kedua yaitu masjid, di mana masjid adalah sarana ibadah dan kegiatan sosial politik. Masjid merupakan bangunan yang utama dan yang telah ada sejak zaman Nabi. Dari masjid lahir beberapa cabang seni bangunan dan seni dekoratif. Masjid juga telah dijadikan tempat menumpahkan rasa keindahan dan keagungan. Dan yang terakhir yaitu Al-Quran, di mana Al-Quran adalah sumber utama ajaran Islam. Karena itu segala potensi dicurahkan kepada Al-Quran, dan di sini lahirlah beberapa karya seni yang beraneka ragam macam. Antara lain ada seni kaligrafi, di mana kaligrafi Islam dianggap sebagai karya seni yang orisinil dan arsitek dalam dunia Islam dari dulu sampai sekarang. Al-Quran juga mempengaruhi Islam dari dulu sampai sekarang dan mempengaruhi perkembangan sastra Arab. Dari Al-Quran lahir rasa cinta dan rindu untuk mendengarkannya dengan aluran suara yang indah. Baiklah, apakah di sini anak Bapak tahu apa contoh dari kebudayaan pada masa dinasti Abbasiyah ini? Baiklah, salah satunya yaitu adanya bangunan Masjid Kasrun Khuldi dan Kasrun Zahabu. Di mana salah satu contoh notable adalah Masjid Agung Sumara yang dibangun pada masa Khalifah ke-10 yaitu Al-Mutawakkil. Keunikan masjid ini terletak pada menaranya yang berbentuk spiral yang menyimpai cangkang siput serta ciri khas lainnya seperti bentuk lengkung, kukuh, pilar mozaik dan hiasan seni yang menghiasinya. Baiklah, di sini yang dapat kita simpulkan bahwa pada perkembangan budaya pada masa dinasti Abbasiyah ini adanya berbagai karya, adanya arsitektur, puisi, adanya kaligrafi, adapun faktor dalam mempengaruhi seni seperti tauhid, masjid, dan Al-Quran. Baiklah, kita lanjut materi kita yaitu perkembangan pada pendidikan dinasti Abbasiyah. Baiklah, pada masa dinasti Abbasiyah ini, peradaban Islam mengalami puncak kejayaannya. Perkembangan ilmu pengetahuan sangat maju. Kemajuan ilmu pengetahuan diawali dengan penerjemahan naskah-naskah asing, terutama yang berbahasa Yunani ke dalam bahasa Arab, pendirian pusat pengembangan Islam dan perpustakaan Baitul Hikmah, dan terbentuknya mazhab-mazhab ilmu pengetahuan dan keagamaan sebagai buah dari kebebasan berpikir. Popularitas dinasti Abbasiyah mencapai puncaknya pada zaman Harun al-Rashid dan anaknya yang bernama Al-Mu'minun. Kekayaan yang banyak dimanfaatkan Harun al-Rashid untuk keperluan sosial, rumah sakit, lembaga pendidikan, dokter, dan farmasi didirikan. Dalam dunia pendidikan, adanya beberapa tokoh ilmuwan yang terkenal dalam berbagai bidang, seperti yaitu dalam bidang astronomi yang terkenal yaitu Al-Fazuri sebagai astronom Islam yang pertama kali menyusun astrobel. Al-Farghani yang dikenal di Eropa dengan nama Al-Farghanus. Yang selanjutnya yaitu pada bidang kedokteran.
di mana dikenal dengan nama Al-Razi dan Ibnu Sina. Dan yang terakhir yaitu pada bidang optikal, yaitu Abu Ali Al-Hasan Ibnu Al-Haisani yang di Eropa dikenal dengan nama Al-Ahzan. Selanjutnya kita akan memasuki lembaga-lembaga pada perkembangan pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah. Sesuai yang telah Bapak tampilkan melalui PPT ini, ada beberapa lembaga-lembaga pendidikan Islam pada dinasti Abbasiyah. Yang pertama yaitu Kutab, di mana Kutab merupakan salah satu lembaga pendidikan yang sudah ada sejak masa Rasulullah. Kutab ini merupakan lembaga pendidikan tingkat dasar yang mengatur untuk membaca dan menulis. Setelah itu bertambah kepada pengajaran Al-Quran serta pengetahuan agama tingkat dasar. Yang kedua yaitu masjid. Masjid sudah menjadi puncak aktivitas beragam informasi tentang kehidupan umat Islam, menjadi tempat bermusyawarah, tempat mengadili masalah, tempat mengantarkan pencerahan agama, serta informasi lain, dan juga melaksanakan pendidikan. Masjid bukan hanya untuk ibadah saja, melainkan berbagai pusat aktivitas pembelajaran serta kebudayaan. Selain sebagai tempat ibadah dan pusat pendidikan, masjid juga berfungsi sebagai lembaga penyimpanan koleksi kitab dan buku. Pendidikan rendah di istana, yaitu poin yang ketiga, di mana hal ini muncul karena dari paradigma para pejabat yang memiliki anak di istana bahwa tujuan pendidikan adalah mempersiapkan murid agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik ketika sudah dewasa. Oleh karena itu, ingin dimodel apa watak seorang anak, dan disinilah semuanya direncanakan. Yang keempat yaitu Baitul Hikmah. Baitul Hikmah didirikan oleh Khalifah Al-Ma'mun, di mana Baitul Hikmah ini merupakan perpustakaan terbesar pada masa Bani Abbasiyah. Di tempat ini juga disediakan tempat belajar bagi pengunjung perpustakaan. Di samping itu, dibangun pula sebuah perguruan tinggi yang diberi nama Darul Hikmah. Perpustakaan ini memiliki peran kunci dalam berbagai ilmu pengetahuan. Yang selanjutnya yaitu toko buku, di mana toko buku yang telah dibangun pada masa itu dapat dijadikan sebagai bukti bahwa minat membaca masyarakat muslim sangatlah tinggi. Baiklah, sebelum Bapak lanjutkan, apakah anak Bapak masih menyimak materi yang telah Bapak sampaikan? Baiklah, di mana materi yang telah Bapak sampaikan itu adalah lembaga-lembaga pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah, yaitu ada Kutab, ada masjid, ada Baitul Hikmah, ada pendidikan rendah di istana, dan ada toko buku. Selanjutnya kita masuk kepada lembaga pendidikannya, yaitu salun kesusteraan, di mana yaitu sebuah tempat khusus yang diadakan oleh kekhalifahan yang di dalamnya membahas jenis-jenis ilmu pengetahuan. Dalam hal pelaksanaannya, sulun-sulun pada masa Khalifah Rasyidin, dinasti Umayyah dan Abbasiyah di sini untuk berkumpulnya para pembesar istana dan masyarakat. Tempat ini dijadikan sebagai wahana untuk menjalankan tradisi keilmuan yang tujuan utamanya adalah untuk mencerdaskan masyarakat dan sebagai sarana penyebaran ilmu pengetahuan. Selanjutnya yaitu adanya madrasah. Pada masa dinasti Abbasiyah ini sudah ada madrasah, karena pada dinasti Abbasiyah ini merupakan puncak keemasan perkembangan Islam, di mana madrasah ini pertama kali didirikan oleh Perdana Menteri Nidhamul Muluk yang memerintah pada tahun 456 sampai 485 Hijriah. Madrasah tersebut didirikan di kota Baghdad, Basrah, Muru,
Muru, Tabarisna, Misa, Burhara, Isfahan, dan kota-kota lainnya. Madrasah-madrasah yang didirikan mulai dari tingkat dasar, menengah, dan perguruan tinggi seperti yang ada pada saat ini. Dan yang terakhir yaitu observatorium, di mana atau observatorium ini atau rumah sakit merupakan sebagai pusat pendidikan, yakni tempat kajian ilmu pengetahuan dan filsafat Yunani serta transmisi ilmu kedokteran sebagai kerangka awal pendidikan multikultural di lembaga pendidikan. Baiklah, selanjutnya di sini Bapak akan membahas yaitu kurikulum pada pendidikan masa dinasti Abbasiyah. Di sini kurikulum pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah yang telah Bapak paparkan di PP yang Bapak tampilkan ada 3, yaitu kurikulum pendidikan dasar yaitu kitab, di mana di sini yaitu kita diajarkan membaca Al-Quran dan menghafalnya, pokok-pokok agama Islam seperti cara berwudu, sholat, puasa, dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu kurikulum pendidikan menengah. Di sini, rencana pembelajaran untuk pendidikan tingkat menengah tidak ada keseragaman di seluruh negara Islam. Pada umumnya, rencana pembelajaran tersebut meliputi mata-mata pelajaran yang bersifat umum seperti fikih, kesusastraan, nahwu, saraf, mantik, ilmu-ilmu pasti, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir yaitu kurikulum pendidikan tinggi. Pada umumnya, rencana pembelajaran pada perguruan tinggi Islam dibagi menjadi 2 jurusan, yaitu pertama jurusan ilmu-ilmu agama dan bahasa, serta sastra Arab yang juga disebut sebagai ilmu-ilmu nakliyah. Baiklah, di sini apakah anak Bapak semuanya sudah paham dan mengerti apa yang telah Bapak sampaikan? Apakah sudah panjang? Apakah terlampau cepat Bapak menjelaskan materinya? Atau bagaimana? Nanti anak Bapak boleh memberikan kritik atau sarannya, atau ada hal yang tidak mengerti, dan dapat anak Bapak nanti bertanya di dalam WA grup kelas kita nantinya. Baiklah, di sini lembaga pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah ini yaitunya ada kitab, ada masjid, ada pendidikan rendah istana, ada Baitul Hikmah, ada toko buku, ada salon kesusastraan, adanya madrasah, ada observatorium, serta pada perkembangan pendidikan Islam pada masa dinasti Abbasiyah ini juga ada kurikulum pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Baiklah, karena anak Bapak semuanya masih menyimak dan mendengarkan, dan untuk lebih memahami di sini Bapak akan memberi beberapa pertanyaan, dan Bapak berharap anak Bapak menjawab pertanyaan ini dan dikumpulkan pada minggu selanjutnya. Pertanyaannya di sini yaitu bagaimana perkembangan budaya pada masa dinasti Abbasiyah ini, dan berikan contohnya. Selanjutnya pada masa Khalifah siapakah perkembangan budaya dan pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah. Dan yang terakhir yaitu apa saja lembaga-lembaga pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah. Baiklah, sekian materi yang dapat Bapak sampaikan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan atau tidak pasnya Bapak menyampaikan materi, Bapak minta maaf terlebih dahulu. Baiklah, sekian pertemuan kita pada hari ini. Bapak harap semua anak Bapak dapat memahaminya. Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.